engko tak belokno nang kelompokku. Ini sudah enggak ikhlas. Jangan-jangan hati kita ini kurang tulus, kurang mengikhlaskan diri karena Allah, sehingga sinyalnya enggak nyampe. Ya. Jangankan hati yang kita nasihati bergetar, hati kita juga sinyalnya elek. Enggak nyampenya kita telepon itu. Kalau telepon punya orang yang kita telepon itu sinyalnya jelek, atau mungkin sinyal kita yang jelek, jaringan kita yang kurang kuat, keikhlasannya yang kurang kuat, sehingga tidak perlu sibuk meninggikan suara, tambah tidak nyampe. Wah, wakmu gila dikandani, wah tambah tidak nyampe. Lo ngandani jin lo kadang-kadang dibentak itu tambah lama. Kemarin saya di Jabung itu digablok bantal sampai jin aku. Jare sama ojo mendelik ngono ah, wedi aku. Oh, goblok bantal. Lho padahal ndak mendelik. Nah, aku iki sayangen ngono jarene. Nah, sehingga kadang-kadang kita akan memberikan nasihat itu menyentuh. Jika dengan sinyal kita diperbaik, kita arahkan betul sinyalnya ke hatinya dia, itu akan menyentuh betul. Maka yang perlu dipersibukkan diri kita ketika mau memberikan nasihat agar hatinya bergetar, ini kudu getar dulu, baru sana ikut getar. Ini kita belajar dari dua sisi mengenai surat Al-Anfal, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza wujilat qulubuhum idza dzukirallah wujilat qulubuhum. Hanya orang yang imannya benar-benar bagus, yang ketika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Berarti maksudnya belajar ini adalah jangan sibuk tentang sinyalnya orang. Telepon tidak kena-kena, jangan sibuk itu. Jangan-jangan kuota kita nggak ada, kuota imannya habis, kuota keikhlasannya habis. Jangan-jangan sinyalnya buruk, sinyal yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan salahkan ketika orang yang dinasihati begini. Biasanya makanya begini, bener nosi awake sampean niku. Sempodo ndak bener ngono yo anu aku. Lho kan gitu. Ini harusnya jadi apa? Jadi renungan. Iya yo. Walaupun sebenarnya dia ndak boleh bilang begitu, ndak boleh wong dinasihati. Kalau kita orang yang sudah paham, sudah ngaji begini, andaikan ada ngapunten ada maling nasihati kita. Ngapunten ada orang yang buruk sekalipun nasihati kita. Bahkan orang misalkan orang yang pelaku kesyirikan, misalnya mari ngerantong terus nasihati, hei subuh-subuh mbok nang masjid ngono, padahal dia ndak bener ndak nasihatnya, ya diterima. Ya, karena kita belajar. Lah bagi orang yang ndak belajar ya sisi lain salah bilang bener no sik awake sampean usuk durung ngandani wong liya bener no dhisik. Di sisi lain itu salah, di sisi lain kalau kita tangkap kita paham hikmah, iya juga ya lho ngaku iki ya si koyok ngene. Misalkan ini. Nasihati orang untuk tahajud. Boyo tahajud biar Allah itu nolong. Lah wae dhewe enggak tahajud. Ini sinyalnya enggak akan nyampe, wallahi enggak akan nyampe. Inilah maknanya hubungannya sinyalnya dengan sinyal kita, sinyal keimanan dengan Allah itu. Ketika Allah tidak murka kepada kita, maka kita mengajak orang dengan ayat-ayat Allah, bergetarlah hatinya. Namun jika Allah murka, misalkan mek iso ngomong tok enggak iso nglakoni. Nah, setelah itu dia ngajak menasihati tentang yang dia bisa ngomong tok enggak bisa nglakoni. Jadi enggak akan getar karena Allah marah, enggak suka. Buktinya Allah berfirman, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah begitu besar kepada orang yang bisa ngomong tok tapi enggak bisa ngamalkan. Loh.
Dari sini kan sudah bisa dikatakan bahwa sinyalnya buruk dengan Allah. Kok kate nilpun wong liya, ya ndak geder HP ini orang liya. Kuota keimanannya habis, ya harus dibeli dengan ketakwaan. Sinyalnya jelek, ya kita harus berupaya ke tempat yang tinggi agar derajatnya tinggi. Sebagaimana Allah meninggikan derajat orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini agar sinyalnya kuat, maka ada dua kunci. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Satu, berarti imannya diperbaiki, dan ilmu. Ini sudah, ini dua ini. Iman dan ilmu. Iman di mana letaknya? Hati, balik mana wujilat qulubuhum. Nah, kemudian ilmu. Ilmu adalah zikir. Majelis zikir ini majelis ilmu. Kembali lagi ke ayatnya. Idza dzukirallah, loh kan. Itu tidak akan terpisah iman ilmu. Idza dzukirallah. Kalau disebutkan nama Allah ini ilmu, dan sedangkan wujilat qulubuhum, bergetar hatinya, keimanan. Nah, sinyal tadi agar yarfa'illah, Allah ngangkat derajat kita. Kalau di tempat tinggi sinyalnya ya mesti api. Kita kan kalau nyari sinyal itu nyeblung got opo naik menek, ya menek. Kalau dulu zaman saya SMP sih HP mendol-mendol cilik-cilik. Iku sampai menek jambu barang telepon. Yo mah kirim mono yo ngurungun barang. Ini bukti. Baik. Ini belum selesai ayatnya. Namun kita harus selesai memahaminya. Baik, harus selesai memahaminya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan firman ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Dan kalau dibacakan ayat kepada mereka ayat-ayat Allah, tuliyat itu ditilawahkan, yadlu, ditilawahkan. Kalau ditilawahkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Uplek-uplek di iman aja sudah itu. Kalau ditilawahkan ayat, iman bertambah. Berarti hati ini nggak bisa bohong sebenarnya. Jika panjenengan kagungan HP, kan di HP ini macam-macam. Masih yang buka Instagram, buka YouTube, pasti ketemu konten-konten yang kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kita senangi? Lek buka HP, ya, misalkan YouTube, lebih menenangkan ceramah-ceramah agama, murotal Al-Quran apa TikTokan. Nah, apa lagu dangdutan koploan? Itu mana itu? Yang lebih kemudian menenangkan kita, yang lebih menambah iman. Nah, ini bicara sebuah hati yang Allah ciptakan dan Allah setting itu untuk menambah keimanan. Apakah dengan maksudnya begini? Maksudnya begini. Karena ada kata-kata zadathum imanan, akan bertambah imannya kalau ditilawahkan. Maksudnya begini. Ini resep kalau mau nambah iman, sinyal hatinya bagus, kuota imannya lebih, tuliyat, ditilawahkan. Berarti harus dekat Quran. Dekat Quran. Entah itu dibaca walaupun nggak paham artinya, dekat Quran. Di majelis ini dekat Quran ada, dekat. Yang kita bacakan adalah ayat Allah. Bedanya kalau di rumah panjenengan Al-Quran dibaca tok, atau dibaca terjemahannya atau tafsirnya dibaca. Tapi kalau di sini
kita berupaya untuk mentadaburinya sedalam mungkin. Nah, ini juga sedang dibacakan Al-Quran. Maka seseorang yang merasa imannya turun, waduh drop imanku ya. Ya pokok drop ini sembarang rasa-rasen, sholat rasa-rasen, majelis taklim rasa-rasen. Ini gimana ini? Al-Quran dekati, maka tidak mungkin akan tambah menjauh. Punya masalah dengan hatinya, keras hatinya, tidak tersentuh Al-Quran. Nah maka dari itu, obatnya tidaklah yang lain kecuali Al-Quran. Lalu Al-Quran ini tidak pernah dibaca, atau minimal kalau tidak membaca mushaf, berzikir dengan Al-Quran, ditilawahkan. Al-Fatihah kan hafal ya, ngulek sambel gitu kan, sambil baca Al-Fatihah kan boleh. Kerja dandani mesin kan bisa baca Al-Fatihah. Nambah iman itu, nambah iman betul. Saya sampai teringat ada teman kami yang sama-sama menuntut ilmu dulu di awal-awal. Beliau berjuang untuk menjaga pandangannya. Wah, anak muda biasa, mahasiswa, pasti anak muda itu identik dengan syahwat yang menggelegar. Kalau sudah ndelok kote ayu, iki opo ndingkluk ya kaya kudu dikenekno ae itu. Itu sampai ini masya Allah, tapi tidak harus ditiru caranya karena masing-masing orang tidak sama. Dia mengatakan begini, aku wis ndak omes. Lah dindingkluk kula ngene sik penasaran ngene ae. Tundukkan pandangan yo ngene. Repot ya. Motoe sik rono, tundukkan pandangan, tundukkan kono sik ketok. Wis ndak omes katanya. Ngene wis. Biar hati ini akan melawan kemaksiatan, diisi keimanan dengan Al-Quran. Kalau tergoda dengan wanita yang cantik, mahasiswi, dia langsung, kalau sampai tidak bisa mendudukkan pandangan, baca Al-Quran dia. Kok tidak iso yo? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dingklu. Itu cara teman saya, panjenengan tidak harus niru. Lek niru belum tentu berhasil juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono kok. Tapi teman saya berhasil itu. Karena katanya dia, saya malu baca ayat kok maksiat gitu. Ditelok ini sampai baca ayat, malu saya sama Allah. Dingkluk tunduk. Itu cara teman saya gitu. Tambah ditawelok ini langsung mau Al-Fatihah. Kok tidak mempan ayat kursi, tidak mempan Yasin. Soalnya saat durung Yasin ini selesai, wedoke ngalih ngono. Tapi minimal masya Allah, saya salut dengan beliau. Sekarang sudah jadi ustadz orangnya, tidak tak sebutkan. Saya salutnya begitu loh, dilawan dengan ayat karena mengingat ayat ini. Ya, bergetar hatinya, ya malu buktinya, minimal malu lah. Lek takut sih kadon takut itu. Malu, aduh isin rek. Wong faidahnya kenapa sih seseorang itu dengan menjaga wuduhnya semakin meningkat keimanannya? Kata para ulama menjelaskan tentang perkara ini, orang yang menjaga wudu sedang dalam keadaan wudu, otomatis kalau fadilahnya malaikat menempel di bajunya. Dan itu Nabi mengamalkan itu walaupun dalam keadaan junub sebelum tidur wudu beliau agar malaikat menempel di bajunya. Kalau sudah malaikat nempel di bajunya, sulit melakukan kemaksiatan orang yang jaga wudu. Nah logikanya begini, jaga wudu ono pencit. Wah iki masuk tapi aku wudu ya. Mosok wudu katanya nyolong pencit gitu. Jadi sungguh luar biasa. Ketakwaan ini yang kita lakukan sungguh luar biasa. Apalagi baca ayat kayak tadi teman saya. Ngapunten ini tidak harus dicoba ya. Karena masing-masing berbeda. Ada teman saya lagi juga begitu, jaga toko. Ini teman ngaji juga. Jaga toko obat begitu loh. Saya kerja di klinik itu. Kemudian dia yang jaga toko. Mine ko wandel Mas Rudi, panjenengan pinten?
Waduh, sik didik. Teman saya kandel, mine kewandel. Jadi saya bisa nengeri tuh. Kalau ada pembeli terus dia nyopot kacamata, pasti perempuan cantik. Dia baca ta'awudz dulu. Waduh kok ayu ya. Auzubillahi minasyaitonir. Didelek kacamata. Biar nggak bisa ngelihat, nggak jelas rawang ngono. Soalnya kalau dilepas kacamatanya itu moto koyok mencong ngono. Jadi ayune ndak ketok. Masya Allah. Itu luar biasa teman saya. Nah caranya masing-masing. Nah kalau sama ojo lepas kacamata tambah jelas. Oh iya ayu tenan. Berarti masing-masing orang nggak sama. Atau kalau mau pakai kacamata boleh, kacamata las. Ngene. Ndak ketok. Tumbas nopo sampean? Obat nggih. Ngene. Menisan wis. Mesisan gitu. Intinya apa? Di dalam menggetarkan keimanan kita ini kita perlu kreatif nyari cara bagaimana. Ya apa cara nih ketika iman turun kemudian dinaikkan ini? Apa hadir majelis taklim atau berkunjung ke rumah teman kita teman yang soleh? Siapa teman kita yang soleh kita kunjungi dia? Insya Allah nular itu sinyalnya itu. Kalau sinyal keimanan nular, sinyal kemaksiatan juga nular. Dua-duanya sama menular. Keimanan nulari, kemaksiatan nulari. Jangan kan begitu. Hobi kalau nulari. Oh ndak kenal lovebird yo malah kenal lovebird. Itu kan gara-gara konco nulari. Itu. Menurut aku lovebird, lopo tak delok-delok wapi lovebird itu. Tapi katanya penggemarnya manuk apa itu jenenge? Manuk apa namanya itu? Perkutut. Ndonok menari opo lovebird iki? Mek isone nguntuk mek warnane tok. Iki lho perkutut iso ngene-ngene mantuk-mantuk. Jare penggemare lovebird, opo perkutut iku? Manuk kok mantuk-mantuk ngono. Manuk cap opo ngono ya. Iki lho warna-warni. Tulon niku. Warnane kaya klambi kena winter ngono jarine. Ini kan karena nulari. Hobi aja nulari. Contoh lagi. Gowes itu gowes kabeh. Semuanya itu nulari. Ketaatan nulari, kemaksiatan nulari, hobi nulari. Coba. Alhamdulillah saya nggak ketularan itu gowes. Soalnya tidak mungkin saya pergi pengajian mancal, tidak tutup. Lawang ya karena jadwal mepet-mepet begitu itu. Lawang pakai sepeda motor aja sing tariane rada enak sing mepet-mepet hari. Padahal wis koyo do visusu aku nyetir. Wut ngono sik mau mepet-mepet. Sehingga saya tidak tertular dengan goes. Tertular dengan goes. Yang kedua, ya ini kan cara pandang. Yang kedua karena ya goes itu sehat gitu. Sehat ya. Kalau sama-sama olahraga yo balapan yo olahraga padha. Maksud saya nggak gitu, maksud saya. Kalau memang tujuannya kesehatan, kadang-kadang ini masukan ini pada teman-teman goeser. Kalau memang tujuannya sehat ya, nanti kalau sudah nyampe itu ya ojo melakukan sesuatu yang bikin tidak sehat. Gitu. Enggak sih ngomong aku ya. Pokoknya itulah pokoknya. Ya. Ya makannya diatur, pola hidupnya diatur juga. Karena banyak goes itu ya meninggal juga. Futsal ya sama aja. Dulu kan tidak ada futsal dulu. Bal-balan ya bal-balan, tapi morono futsal ya nulari begini. Nulari. Nah, ini yang kita harus pilah-pilah. Cara ningkatnya keimanan kita bagaimana? Nah, coba kita renungkan. Saya sudah punya cara. Biasanya kalau iman drop apa yang saya lakukan? Nah, teman saya tadi itu caranya macam-macam. Ono sing lepas kacamata, ono diwacakno Al-Fatihah, ngono barang. Nah, panjenengan ya nopo? Teman saya yang satunya itu iktikaf andalannya.
drop ngono nginep di masjid. Atau itikaf 2 jam 3 jam, meneng wis HP ini dipuateni, wis ndak ono urusan karo dunia, meneng di masjid, yo tilawah, yo salat, zikir, istighfar, wae ngantuk yo tidur. Bergas lagi keimanannya, kuota imannya nambah. Ya, sinyal keimanan hubungannya dengan Allah meningkat. Nah, panjenengan nopo? Andalane nopo itu loh amalannya? Melarat. Melarat. Melarat itu amalan, tidak apa-apa juga. Kalau bisa ningkatkan keimanan. Kalau saya oh gitu, itu berpikir, jadi bukan amalan. Apa amalannya ketika saya drop keimanannya? Apa yang harus dilakukan gitu? Pak istighfar. Kalau ibunya teman saya sudah meninggal beliau, itu senang dengan ayat kursi. Produk drop ngono moco ayat kursi, moco ayat kursi. Dan ternyata sebelum meninggal itu beliau membaca ayat kursi. Selesai membaca ayat kursi, beliau meninggal. Karena kebiasaannya, kebiasaan meningkatkan keimanannya bukan begitu. Dengan membaca ayat kursi, senang dengan ayat kursi. Ada sahabat itu senang al-ikhlas. Ini amalan. Sampai-sampai di sholat itu diulang-ulangi al-ikhlas sak tuwu-tuwuke. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib ya jangan. Nanti timbul fitnah. Al-ikhlas ping 30.000, wah itu timbul fitnah nanti. Kalau dibaca al-ikhlas saya. Ini amalan. Nah, ada yang saya kenal itu jamaah, kalau dia imannya berkurang, sedekah. Sekarang jadi sahabat saya itu jamaah. Karena menjadi salah satu pendukung dakwah di dalam pendanaan. Beliau itu kalau imannya drop, terus pendapatan di penjualannya menurun, itu dilihat tabungannya tinggal berapa ya, dikosongkan tabungannya. Berapapun jumlahnya. Kalau kemarin beliau bilang sama saya, di tabungan ada 35 juta dikosongkan itu. Saya tidak mampu. Itu dikosongkan. Dengan seperti itu tenang. Itu. Tapi barusan beliau japri. Alhamdulillah. Yang ini lunas, ini lunas, ini lunas. Karena saya mengenolkan dunia itu. Dikosongkan betul itu tabungannya. Tujuannya bukan begini. Awas, jangan tertipu. Tujuannya tak kosongkan 35 juta agar Allah membalas 100 kali. Bukan itu. Tujuannya beliau enggak gitu. Tujuannya tak nolkan sudah. Sampai istrinya kadang-kadang enggak masuk, ya apa mas sama nih mas? Corone kok ngono wis menengo wis. Aku tenang kok yang ini. Enggak bingung karo dunia, sudah. 35 juta dikosongkan. Ya disedekahkan. Ya, sedekahkan ke sini. Nah sekarang meningkat lagi. Itu kerjaannya begitu. Untuk meningkatkan untuk menggetarkan hati. Salah satu yang kami lakukan adalah mengingat mati. Lah iman drop mengingat mati, jalan-jalan ke rumah sakit. Itu kesenangan saya dari dulu gitu. Jalan-jalan ke rumah sakit. Deloki wong loro. Mampir IGD. Sekali-sekali ngungak IGD. Itu ono sing gusine rompal, kenane mecotot. Lah itu tingkat keiman. Alhamdulillah. Nanti di ruang-ruang apa itu, lihat ada tumor tulang tengkorak yang lincing-lincing di sini itu, tumbuh tumor. Setelah itu nusuk ke mata. Matanya kemudian keluar nanah darahnya hitam gitu. Meningkat keimanan. Salah satu cara kami begitu. Nah, panjenengan ya nopo cara? Ada yang datang ke orang tua. Waduh, aku stres, aku tak nang ibu aku. Aku tak nang bapak, tak sungkem, tak peluk bapak ibu. Minta maaf, minta doa, ningkat keimanan. Lah panjenengan amalane nopo nih? Maka pikirkan sekarang ya. Keluar dari masjid ini sudah ada, oh amalanku begini. Oh sedekah, oh sholat, oh itikaf. Gitu. Ada
jamaah kami tadi ketemu. Itu ngasih makan kucing, kemana-mana bawa makanan kucing. Saya sudah ngasih makan kucingnya tenang. Waduh, warek kucingnya alhamdulillah. Seneng. Delok kewan seneng, ikut seneng, hati bergetar. Yang senang itu hati apa bibir? Hati bergetar hatinya. Ini makhluk Allah, sedekah kepada makhluk Allah. Nah, sehingga ketika sudah zadathum imanan ala rabbihim, keimanan kepada Allah, kepada Rabb mereka, maka efeknya adalah yatawakkalun. Mereka menjadi orang-orang yang bertawakal. Orang tawakal itu bagaimana? Berupaya dengan sekuat tenaga tapi diloskan hasilnya, itu tawakal. Orang berserah diri kepada Allah, hasilnya diserahkan kepada Allah, upayanya sekuat tenaga. Maka jangan keliru makna tawakal itu. Tawakal ya wis iso ku ngene santai ae, engko lek rezeki lak teko. Bukan begitu. Inilah rangkaian orang bisa tawakal luar biasa, itu digetarkan hatinya, didekatkan sinyalnya, kuota keimanannya ditambah, baru kemudian tawakal. Ternyata tawakal itu butuh iman, tawakal butuh cara, butuh upaya yang sangat keras, dan hasilnya diserahkan kepada Allah, dan dia akan menjadi orang yang tidak mudah kecewa. Ada orang yang sering mengatakan, saya kok mudah dikecewakan sih? Lu aja ini tidak tawakal. Jangan-jangan bukan dikecewakan. Kalau dikecewakan orang ngecewain dia kan. Jangan-jangan memang dia mudah kecewa, padahal orang tidak ngecewakan dia. Berarti ada masalah dengan hatinya, tidak bergetar hatinya, tidak wujilat qulubuhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau sudah bergetar hatinya, dia akan menjadi orang yang karena dekat dengan Allah, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Ini ayat muraqabah. Nah, kalau dibaca sendiri ndi tanda muraqabah enggak nemu. Karena muraqabatullah itu berkaitan dengan sinyal kita kepada Allah kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang didiskusikan monggo? Ya. Cara saya gimana? Cara menasihati orang tua yang menutup aurat. Baik. Pertanyaan bagus, barakallahu fik. Bagaimana caranya seorang anak menasihati ibunya yang belum menutup aurat dengan baik? Nah, resepnya ya seperti di dalam surat ini. Kita perbaiki hati kita, didekatkan diri kita kepada Allah, digetarkan hati ini dengan ayat, sehingga murni betul tujuannya untuk menasihati ibu, dan akhirnya dia bertawakal, kan itu. Kalau orang bertawakal, berupaya sudah menasihati ibu dengan cara yang baik, karena dia sudah dalam tahap zadathum imanan ala rabbihim, sudah bertambah keimanannya, dia nasihati ibunya bertawakal dengan cara yang baik, dengan cara yang tawadhu, merendah diri kepada ibu. Setelah itu hasilnya diserahkan kepada Allah, sehingga tidak kecewa sama ibu, tidak kecewa, dan tidak akan pernah lelah menasihati, karena terus menerus menasihati ibu yang belum menutup aurat. Ini bentuk tawakal, upaya yang keras dengan cara yang tidak keras. Nah, nanti kalau sudah masih belum menutup aurat, ya sabar, namanya saja tawakal. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah kecewa kepada ibu. Mana mungkin kita kecewa kepada seseorang yang 9 bulan kita menghisap darahnya di dalam perut. Mana mungkin kita bisa kecewa dengan ibu gitu loh. Kok enggak nutuk ya, saya cara pikir saya. Ada anak yang kecewa dengan ibu itu seburuk apapun ibunya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih memerintahkan kepada sahabat Nabi
untuk berbakti penuh kepada orang tuanya yang masih kafir. Tidak ada isyarat satupun, sekecil apapun, secuil pun bahwa Nabi mengajak dia untuk kecewa kepada ibunya. Nggak ada itu. Nah disinilah di dalam kalau mau nelpon ibu, maka pastikan kalau hatinya ibu mau bergetar kita telepon, kuota imannya cukup, sinyalnya kepada Allah nyampe. Maka kita persibuk di situ. Sehingga kalau begitu dia paham prinsip tawakal, nasihati dengan senyuman. Bu, mbok kalau ndek tutupi lo luwe rapi sampean kaya. Lho bahasane terpilih, tidak bahasa pakai ayat. Bu, sampean ndak kudungan, nang malaikat ndek neraka dijambak-jambak, dicelup-celupno, delep-delepno. Nah, tidak begitu. Tapi bahasanya manis, penuh keimanan. Karena hatinya bergetar, pasti bergetar nanti hatinya ibu. Bu, sampean rapi banget loh Bu. Mungkin ndak muji cantik ya. Itu tahap yang paling bawah. Sama tambah ayu lek kudungan. Ya tahu. Sehingga dia kudungan tambah wayu-wayuan. Waduh, lain ya. Itu subhanallah. Itu tahap orang yang paling ndedel itu. Tapi ibu kita tidak kita arahkan begitu. Tampak rapi loh sama lek kudungan ini. Masya Allah. Rapi, rambutnya ndak pating semerawu. Tapi bahasanya terpilih. Rambutnya rapi, ndak pating semerawu. Rambutnya sama ndak kudung kok reok. Jangan begitu. Terpilih. Gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terakhir sebelum azan. Nggih Mas Rudi. Salam? Oh ya. Dia makan camilan atau minum pakai tangan. Baik. Mengenai makan menggunakan tangan kanan, kita lihat ada orang, kata beliau, kalau makan nasi gitu, yo makan pakai tangan kanan. Tapi kalau sudah nyamil pakai tangan kiri. Nah, saya belum pernah menemukan dalil bahwa dipisahkan antara nyamil dan makan berat, karena dua-duanya makan. Nasi masuk mulut kan, weci apa dilebokno moto? Enggak kan? Sama-sama masuk mulut ya. Ini weci nyamil ya. Tapi dimasukkan mana? Apa di nang kuping? Enggak, masih di mulut ya. Berarti masih makan.